lubangnya terlalu dalam, terlalu banyak. Lama-lama kok sudah diperbaiki gitu. Kadang-kadang ada mbak kecelakaan. Akhir-akhir ini masih ada. Ada. Kalau di sini jalanannya gelap atau cukup terang, Pak? Sebenarnya cukup terang mbak, tapi terlalu apa? Keras tuh loh jalanan. Oh iya. Terlalu keras. Itu ya perlu diperbaiki lagi. Kadang-kadang kalau hujan itu air itu semua nutupin. Ya ini meluap langsung. Nutupin jalan. Iya. Dari sana itu airnya meluap terus. Permasalahannya itu dari proyeknya. Nah, proyeknya sendiri itu dia tuh tidak memikirkan bagaimana cara kalau orang-orang itu lewat sini tuh nggak berbahaya. Sedangkan proyeknya mereka kan kadang kan mendatangkan kayak truk besar. Itu yang pertama tuh yang bikin jalanan bolong. Terus itu mereka tuh cuman ya udah itu yang habis ditambal itu sebenarnya tuh bolongnya tuh hampir 40 cm. 40 cm. Soalnya dalam banget itu jadinya. Dan itu pun baru berapa hari ya? 2 hari kalau nggak salah. Itu di semen. Dan bolongnya tuh udah lama banget, sekitaran 2 minggu. Jadi tindakan dari yang punya proyek itu kurang apa ya? Kurang gercep itu loh Kak. Penerangannya itu cuman dari kalau yang hotel ini ya, dia tuh cuman di rumah sebelahnya aja. Sama yang ruko-ruko itu kalau jam 10 malam itu jadi matiin lampunya. Ya semoga cepat diperbaiki mbak, apalagi lah hujan ini banjir loh. Jadi kasih gorong-gorong itu banjir. Nggak rata gitu loh mbak, anu nih masang kok antara gorong sama plesteran itu. Itu jomplang itu di situ itu sama lihat itu. Ya itu cuma ditambal aja ya. Ya ditambal itu jeglong itu banyak yang kenceng itu. Itu bisa menyebabkan Jatuh. Iya, sering jatuh, sering mbak. Sebenarnya ada perencanaan pasti kan, perencanaan lalu pengerjaan fisik material di lapangan sampai perencanaan pengawasan seperti itu sih kalau di kami ya. Nah saya kalau misalnya untuk pembangunan hotel itu harus ada laporan analisa yang namanya dampak lingkungan, itu semua nyata dari air, penyakit, lingkungan sosial dan lain sebagainya seperti itu. Jadi seharusnya dilaporkan pendahuluan produknya dari pihak hotel, misalnya dari pihak hotel udah harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Oh nanti ada loh pembangunan hotel di titik ini, alamatnya di sini dan sebagainya. Rencananya akan yang kalau rencananya sendiri itu bakal dipaparkan oleh kontraktor atau konsultan yang membangun di hotel tersebut. Nah harusnya seperti itu, ada sosialisasi entah itu ya gimana ke RT, ke lurah, ke camat atau seperti apa. Oh kalau misalnya saya bangun hotel di sini itu misal jalan di depan itu kan punyanya kami ya, punya asetnya pemerintah Kota Malang, tapi yang diberi kewenangan untuk mengurus aset itu adalah BUMN kami dan Bina Marga kami. Jadi harusnya ada laporan hotel ini itu mau dibangun hotel, dampaknya misal untuk khususnya jalan pasti rusak atau gimana, itu yang harusnya merehab atau jika ada kerusakan yang menanggulangi itu dari hotel seperti itu. Jadi bukan terus jalan sih berat oke itu memang punya kami, itu memang ranah kami untuk merehab, memelihara dan lain sebagainya. Kalau ada kerusakan memang seperti itu. Nah tapi sebabnya orang bisa nggak lihat ini sebabnya karena apa? Karena ada pembangunan hotel, ternyata di sebelah situ. Beda lagi kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada pembangunan tapi terus aspal itu tergerus air atau drainase kayak gitu, nah itu biar kami. Berarti kan kami yang harus bertanggung jawab atas kerusakan hal itu gitu loh. Nah tapi kalau terkait pembangunan hotel ini ya berarti dari pihak hotelnya ini kami aja nggak tahu di situ diberitahukan itu. Kalau misalnya jadi gini, kalau pembangunan hotel sekarang itu amdalnya itu sudah bukan izinnya ke dinas lingkungan hidup lagi, tapi ke provinsi. Data jumlah kecelakaan ini lebih ke Disupi mas. Nah, karena kan kecelakaan itu memang terjadi di jalan, tapi jumlah kendaraan entah itu orang itu lebih ke data yang di sana menurut saya ya. Kalau kami itu lebih ke mungkin
dari kecelakaan yang ditimbulkan di jalan. Ini alur, ini ada kerusakan alur, ada rating dan lain sebagainya, atau ada ambles karena mungkin ada truk atau apa, mungkin itu. Kalau di kami cuma ada data jalan, itu pun data kondisi jalan. Kalau pemeliharaan ya, di kami itu ada pemeliharaan berkala sama pemeliharaan rutin. Kalau pemeliharaan berkala itu kurang lebih 5 sampai, maksudnya jangkanya masih jangka menengah ke panjang, tapi kalau yang rutin itu jangka pendek. Itu bisa 2 tahun sekali atau setahun sekali, tergantung sama kerusakan yang ada. Tapi sebenarnya kami evaluasi, karena di peraturan itu kalau pemeliharaan rutin ini ketika kami mengerjakan misal 2025 ini ya, harusnya masa pakai aspal untuk pemeliharaan rutin itu 3-4 tahun. Nah, tapi terkadang itu nggak sampai segitu, nah bisa 1-2 tahun itu kami evaluasi lagi gitu. Di kami itu ada nomor WA layanan pengaduan Bina Marga. Itu yang paling cepat, yang paling urgent, misal emang udah mentok itu nggak bisa itu bisa WA kami layanan pengaduan Bina Marga. Yang kedua itu bisa masukkan proposal pengaduan atau proposal permohonan bantuan aspal. Kami 69. Kamu dan warga sosialisasi susulan. Ini kan sudah Pak ada ini ya, sudah berlubang nih jalannya, ya kan? Terus sosialisasi yang seperti apa? Tidak sosialisasi yang seperti pihak hotel ini belum bisa menghadapi seperti apa yang dikatakan. Jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu. Semaumu, percayalah ini saya terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya.
Iya, kalau 2000 mukanya flat. Di bawah 100 tuh mukanya biasa aja. 50. Jadi ini suratnya sudah dapat, kita tinggal isi.